Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah. Ya juga baik Bu. Bu Mut, ini pagi ini saya akan melakukan pra-observasi kenjenengan sebelum nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran. Tujuan saya melakukan observasi ini untuk memastikan nanti jenengan dalam melakukan pembelajaran itu sesuai dengan RPP, sesuai dengan modul yang telah jenengan buat, dan kita latihan supaya nanti jenengan tidak grogi atau tetap percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Siap Bu. Ini usahakan untuk yang terbaik. Oke, terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bu Mut. Yang pertama ini, dalam pembelajaran nanti itu tujuannya apa Bu? Tujuan saya dalam pembelajaran nanti sesuai di modul aja tentang cerita. Nah, ini anak-anak nanti ditayangkan dengan gambar atau video. Nah, tujuan saya ingin anak-anak bisa mendengarkan kembali video yang ditampilkan dengan bahasa mereka sendiri ke depan kelas atau secara dengan presentasi seperti itu. Oh, iya. Berarti nanti anak-anak itu melihat video yang jenengan tampilkan, nanti anak-anak bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri, gitu Bu ya. Oh, berarti ceritanya itu tentang dongeng atau apa dongeng ya Bu ya? Ya, dongeng fabel atau dongeng binatang. Oke. Area pengembangan yang hendak Ibu capai? Nah, saya ingin menekankan pada keterampilan menulis yang rapi, menggunakan bahasa yang baik, dan berani menceritakan dengan bahasanya sendiri. Oh, iya. Anak-anak itu dikembangkan agar mereka bisa menceritakan itu sesuai dengan bahasanya sendiri, dan bagaimana anak-anak itu nanti dapat menyusun dalam kalimat itu bisa ya Bu ya, Dengan gitu, baik, dengan baik sesuai ejaan huruf besar pada kalimat ataupun yang sudah saya jelaskan. Oke. Strategi yang jenengan siapkan apa Bu dalam pembelajaran? Strategi berdifferensi konten, Produk, dan proses. Berarti strategi berdiferensiasi gitu ya. Modelnya apa Bu? Pembelajarannya saya menggunakan PPL atau pembelajaran listening. Model pembelajarannya PBL dan strateginya berdiferensiasi. Oke. Ini nanti rencananya itu kapan Bu? Mungkin minggu-minggu ini ya? Bisa nanti sebelum kita lakukan nanti kita diskusikan lagi. Terus ini kelas berapa Bu? Kelas 2. Kelas 2. Jumlahnya berapa Bu? Ada 14 anak. Nanti Macam-macam karakter. itu nanti jenengan bisa bedakan. Nah itu sesuai dengan strategi jenengan berdiferensiasi. Jadi nanti jenengan bisa kelompokkan anak-anak ya sesuai dengan bakat minat dan kebutuhan itu. Terima kasih Bu Mut. Semoga nanti dalam observasi kita berjalan lancar, ya. Hasilnya juga yang terbaik. Kita dapat mengevaluasi, kita dapat merefleksikan hasil pembelajaran yang kita lakukan, yang jenengan lakukan. Saya juga bisa memantau atau mengamati apa yang perlu dan apa yang sudah, dan untuk dipertahankan itu bagaimana nanti bisa kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Saya mohon dukungan dan saran dari Ibu Ana. Itu kegiatan Sama-sama. Terima kasih Bu Mut atas waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anadi Wahyuni, calon guru penggerak dari SDN Kedung Gede 1 Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini saya akan melakukan observasi di kelas 2 bersama Bu Mudiana. Kami akan melaksanakan observasi selama 2 jam pertemuan. Demikian, selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Iya.
Gimana rasanya kalau ada teman kalian yang sakit? Sedih. Kalau kalian hari ini bagaimana? Senang dan bahagia. Kenapa kok bahagia? Bisa bertemu dengan teman-teman, bisa belajar, bisa bermain. Sebelum pelajaran kita mulai, kita apa dulu? Berdoa. Ayo kita berdoa dulu, Mas Ramdan. Yuk, tangannya nggak sopan, dilipat tangannya. Rapikan bajunya yang sopan, jangan ada ya berantakan. Mas Faiz sudah. Tentang fabel dan penggunaan tanda koma. Kira-kira sudah ada yang tahu nggak apa itu fabel, Mas? Cerita tentang binatang yang tokohnya semua adalah binatang. Kalian pernah melihat atau mendengar atau membaca tentang fabel ini? Pernah. Contohnya cerita apa? Gajah dengan semut. Apalagi? Buaya dengan keringancing. Harimau dengan kancil dan buaya. Nah, seperti itu. Kalau tanda koma itu penggunaan. Nah, sekarang ya kita hitung untuk yang penggunaan tanda baca. Tanda baca itu macam-macam, ada apa saja? Halo, tanda baca itu macam-macam, ada apa saja? Itu contohnya ya. Tanda baca itu apa saja? Selain tanda tanya, tanda seru, tanda titik buat Mas Askabe. Beri tepuk tangan. Nah, sebelum melanjut ke tanda baca koma, kalian saksikan dulu cerita fabel yang berjudul Rahasia Kaki Iti. Kalian sudah menyaksikan video tadi yang berjudul Rahasia Kaki Iti. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan kembali rahasia kaki Iti? Angkat tangan ayo. Oh iya, Mas Ramdan. Mas Ramdan udah? Yang lain? Oh iya, Mas Ramdan dulu, saya beri waktu. Setelah itu Mas Devan, ya, jadi Ramdan. Beri tepuk tangan untuk Mas Ramdan dulu. Devan. Dapat dengarkan dong apa cerita yang dibacakan Mas Ramdan dengan
Terima kasih. Nah, kalau nggak ada terima kasih. Kita lanjutkan dengan kalian sudah. Iya, terima kasih Mas Ramdan. Saya beri dulu. Saya beri dulu ke depan Mas Ramdan. Nah, kira-kira jawaban berikut berapa ya bukannya Mas Ramdan? Halo, kira-kira jawaban berikut berapa ya? 4. Nah, terima kasih Mas Ramdan. Berikutnya saya berikan bintang. Oh, 4. Suaranya tadi kurang keras, jadi saya beri reward berapa? 3. Beri tepuk tangan. Iya. Iya, ini hadiah untuk Mas Ramdan juga. Nah, iya. Beri tepuk tangan ya. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Kalian sudah menghafal cerita tadi kan? Sudah paham dengan ceritanya? Berarti kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, satu saja dikerjakan berkelompok. Ambil pensil dan hapusnya. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, kerjakan dulu. Berdiskusi dengan teman-teman itu saja. Dijawab di situ. Ayo, bergabung, 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 bergabung. Namanya berkelompok harus saling apa? Bekerja. Saya nilai langsung cara kerjanya sampean. Kerjakan betulan apa enggak? Ayo. Bersama enggak? Saya nilai bersamanya. Satu kelompok satu ya. Karena ini tugas kelompok. Nanti yang tugas individu. Kerjakan sudah. Saya beri waktu 10 menit. Saya beri waktu 10 menit. Agak ke sini, agak gabung, agak mendekat temannya. Sulit. Sini. Halo, ada ke sana sayang. Berunding sama temannya, bekerja sama mengerjakannya. Yang menulis, yang tulisannya rapi. Yang membaca gak kesulitan. Dijawab di sini saja. Oh, nilainya nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan hasil kalau kalian ya. Hanya satu dikerjakan berkelompok. Sudah 10 menit harus selesai 10 detik 10 menit harus selesai. Setelah itu kalian presentasikan ke depan hasilnya diwakili dengan teman kalian atau ke depan. Ayo teman tampilkan diwakili siapa? Kelompok 2, kelompok 1. Mas kelompok ke depan boleh. Ayo karena ini dibaca yang jelas setelah
Jawabnya apa? Ayo, suara keras. Nah, untuk berenang senang. Senang kan? Bahagia bisa membantu. Ayo, sudah terima kasih. Saya beri ribet dulu. Nah, untuk teman-teman yang pandai, ayo sini. Contoh aja ya Bu ya. Nggih. Oke. Ya, Nah. kita kumpulkan. Nah, hasilnya kumpulkan kembali apa Mas? Mas Niki. Nah, kita kumpulkan dulu ya. Kita bahas bersama. Kita bahas bersama. Oh iya. Ya, kita sudah. Dengarkan. Kira-kira sudah habis semua ini. Alhamdulillah ini punyanya Mas Ramdan. Iya, bagus sekali. Kita bahas bersama-sama. Ada Mas Ramdan, Mbak Alina, Mas Aska, Mas Excel dan yang lain. Nah, terima kasih anak-anak. Mas Dema juga, terima kasih. Kita bahas sama-sama ya. Nah, untuk nomor 1 tadi gambarnya sudah tahu. Ibu membeli sayur, buah, dan susu tadi pagi. Ini masih salah. Tanda komanya di mana? Nah, ibu membeli sayur, susu, dan buah tadi pagi. Untuk yang kedua, Abi sudah mengantuk. Namun dia terus bermain. Kira-kira apa tanda komanya di mana? Abi sudah mengantuk, tetapi dia masih bermain. Yang ketiga, paman memelihara kucing, burung, dan kelinci. Ini belum ada tanda komanya. Kira-kira di mana tempatnya? Nah, paman memelihara burung, kelinci, dan kucing. Pintar semuanya, beri tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3, oke. Ya. Lalu perhatikan Bu Guru. Ya. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran ini. Kira-kira untuk pelajaran hari ini senang apa tidak? Betul? Iya. Nah, tetap kalian pelajari tentang tanda baca, jangan sampai kelupaan lagi. Ada apa saja tadi? Dan yang nah itu. Nah, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Kalian kita pulang. Sebelum pulang kita bikin doa. Iya, yuk. Mas Deva. Bismillahirrahmanirrahim.
coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Bu Mujiana, guru kelas 2 SDN Kedungti 1. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bumut, bagaimana kabarnya Bumut? Baik. Bumut, ini saya melakukan wawancara pasca observasi terkait observasi yang kita lakukan kemarin. Saya mendampingi jenengan dalam pembelajaran. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya terkait observasi kita kemarin, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Bagaimana Bu perasaan jenengan ketika pembelajaran kemarin kita melakukan observasi? Alhamdulillah, tapi di observasi karena saya sedikit puas, walaupun saya telah sempurna. Ada hambatan atau apa gitu ya Bu ya? Bisa jenengan ceritakan Bu selama observasi kemarin? Mungkin karena sedikit tegang, Iya. juga capaian anak dari perguruan tinggi ada pengawas yang Di dalam kelas. Jadi biasanya kita ada yang mendampingi atau mengawasi. Ini anak-anak kan belum kenal Bu. Ini Bu anak kesini begitu mungkin perasaannya anak-anak ya. Dari proses pembelajaran kemarin menurut Bu Mumut, apakah ada hambatan atau kendala Bu yang terjadi selama proses pembelajaran? Diskusi, ada presentasi, dan evaluasi. Saya lakukan seperti itu. Iya. Dari proses pembelajaran kemarin, mungkin ada kendala. Kendalanya apa menurut Bu? Mungkin karena kurang siapnya anak-anak, bisa kan anak-anak seperti itu. Bisa mengerti. Mungkin karena tidak juga didampingi. Ada mulai mendampingi ketika pembelajaran. Oke. Terkait hambatan yang Bu Mumut sampaikan tadi, menurut Bu Mumut itu akibatnya apa? Kok sampai terjadi? Mungkin kan Bu Mumut bisa menilai ini latar belakangnya apa? Ada hambatan. Menurut Bu Mumut apa? Kesiapan anak-anak, membersihkan, terus juga di waktu PPA kemarin ada kami mati sebagai kelas. Jadi untuk melayani Selain yang kemarin kendala ya, kendala laki mati ya. siswa mungkin ada yang kurang antusias, ya hanya anak-anak itu saja yang antusias untuk bertahan. Tapi juga banyak juga yang sudah antusias saja, mungkin karena malu ada pendamping guru yang lain. Hambatan atau malu, bisa menyampaikan pendapatnya, begitu ya Bu. Ada yang tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya ketika ditanya, gitu kan? Iya. Iya. Hanya yang berani hanya anak itu saja. Sepertinya saya hanya memilih anak itu, padahal tidak. Dan saya mengajukan pertanyaan untuk semuanya. Tapi yang berani dan tanggap mungkin dengan pertanyaan saya sebagian saja, tidak menyeluruh. Jadi sedikit kurang puas ya untuk apa itu PPN kemarin. Kalau dengan hambatan-hambatan itu tadi Bu, kami ada menurut jenengan belum puas ini ada kendala anaknya tidak aktif atau apa, menurut jenengan nanti rencana
anak-anak aktif antusiasnya ketika pembelajaran itu apa rencana Ibu? Sebentar lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nggih. Banyaknya anak itu makin lagi seperti kemarin yang sudah saya ajukan. Seperti itu. Menambah lagi lebih mungkin kreatif lagi seperti itu biar anak-anak lebih antusias lagi. Nanti lebih apa ya? Lebih kreatif lagi, lebih mengoptimalkan anak-anak bagaimana mengkondisikan anak-anak gitu ya Bu. Itu solusi jenengan itu menurut jenengan kapan itu rencana itu akan dihasilkan? Pembelajaran berikutnya kita masih dengan materi yang tadi karena kan tidak habis satu pertemuan seperti itu. Nanti solusi tadi dengan seperti apa tadi solusinya Bu? Memberikan materi dengan semenarik mungkin, lalu mengisikan anak-anak biar semangat mengikuti pelajaran itu tanya. Itu rencananya untuk pelajaran berikutnya itu segera nggih, segera dilaksanakan. Nggih, menurut ide atau bagaimana perubahannya anak-anak ketika mengikuti pembelajaran bersama jenengan nanti bisa jenengan sampaikan ke saya. Kita saling berdiskusi, saling bagaimana mengatasi permasalahan ketika melaksanakan pembelajaran. Nggih, menurut luar biasa. Jenengan sudah bisa melaksanakan observasi bersama saya dengan lancar dan catatan-catatan saya memang seperti yang jenengan tadi bilang Bu, yaitu mungkin dari pengamatan saya sudah ada tujuan, sudah jenengan sampaikan, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah melakukan anak-anak sudah setelah diskusi itu mempresentasikan, di akhir juga saya lihat sudah ada evaluasi juga sudah ada. Memang ada beberapa kendala dan jenengan sudah mempunyai solusinya. Jadi kita selesai observasi ini, acara pasca observasi ini saya terima kasih Bu Mut bersamai dengan saya melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu Mut telah membantu saya juga, kita bersama saling berkolaborasi, saling berbagi praktik baik bagaimana keseluruhan pembelajaran lebih optimal yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Mungkin Bu Mut ada yang ingin disampaikan. Saya memohon saran dan untuk ibu pengawas atau ibu anak mungkin dalam penyampaian waktu PPM atau observasi masih kurang sempurna, mohon saran dan masukannya seperti itu untuk pengembangan siswa. Bersama Bu Mut, demikianlah kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan saya pada aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik, coaching untuk supervisi akademik, dan saya berterima kasih kepada Bu Mujiana karena telah bersama saya melakukan observasi kelas. Demikian Bu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.